Roman Reigns kembali menjadi pemenang Royal Rumble. Liv Morgan akhirnya menangin Royal Rumble. Gunther berhasil pensiunkan AJ Styles. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Roland Extra, selamat datang di video terbaru. Di video ini kita akan mengulas, mereview acara premium WWE Royal Rumble 2026. Royal Rumble 2026 dibuka langsung dari Riyadh Season Stadium dengan pesta kembang api yang meriah banget. Michael Cole sama Wade Barrett menyapa kita semua dan ring announcer Mark Nash langsung ngenalin match pembukanya yaitu Women's Royal Rumble. Pertandingan antara 30 wanita ini dimulai dengan Charlotte Flair di nomor 1 dan Alexa Bliss di nomor 2. Charlotte sama Alexa sempat saling tatap, mereka kayak ngingetin soal aliansi mereka dan nunjuk ke arah logo WrestleMania sebelum akhirnya mulai tes ombak dikit. Mereka gantian megang kendali tapi masih main aman. Gak ada yang benar-benar nyoba eliminasi sampai hitungan mundur dimulai. Lanjut ke nomor 3, ada Kiana James yang masuk dan langsung nyerang Charlotte sama Alexa sekaligus. Dia sempat dapat momentum di awal tapi Alexa akhirnya kerja sama buat ngedouble tim Kiana. Terus di nomor 4, Nia Jax masuk dan langsung ngedominasi ring pakai kekuatan fisiknya. Ring bener-bener dikuasain sama Nia sampai akhirnya Kiana dan yang lain bareng-bareng coba nahan dia. Nomor 5 ada Ivy Nile yang masuk sambil bagi-bagi suplex ke sana kemari. Dia sempat hadap-hadapan sama Nia Jax tapi ujung-ujungnya tetap kalah tenaga. Pas nomor 6, Lola Vice masuk dan langsung gersep nyerang, tapi lagi-lagi Nia Jax yang matiin langkahnya. Nah, pas Candice LeRae masuk di nomor 7, beberapa cewek di ring kerjasama buat narik Nia Jax ke arah tali. Candice sempat nyoba dorong Kiana James ke apron tapi gagal dan malah sempat-sempatnya balik aliansi lagi sama Nia. Pertandingan mulai makin panas pas Jordynne Grace masuk di nomor 8, dia langsung ngerubah tempo permainan. Gak pakai lama, Candice LeRae, Lola Vice, terus Ivy Nile langsung dieliminasi sama dia berturut-turut. Nia Jax nyoba buat ambil kendali lagi, tapi pas lagi ricuh di dekat tali, Charlotte Flair berhasil dorong Nia Jax jatuh dari apron. Sialnya buat Alexa Bliss, pas jatuh, Nia malah narik Alexa ikut ke bawah. Dua-duanya pun tereliminasi. Charlotte kelihatan kesal banget karena nggak sengaja bikin partnernya sendiri gugur. Di nomor 9 ada Becky Lynch yang masuk dan langsung baku hantam sama Charlotte. Charlotte sempat kedorong ke apron tapi masih bisa bertahan. Mereka berdua lanjut berantem terus sampai ke pinggir ring. Terus Sol Ruka masuk di nomor 10 dan pamer gerakan-gerakan keren di ring. Dia sempat hampir jatuh dari apron tapi untungnya masih aman. Roxanne Perez masuk di nomor 11 dan langsung ngincer Becky sama Kiana James. Hampir aja mereka keeliminasi. Roxanne sama Becky sempat tukar serangan sampai akhirnya Becky ngeluarin Backsploder. Di nomor 12 ada Maxine Dupri yang langsung fokus nyerang Becky. Dia sempat unggul bentar sebelum akhirnya Roxanne Perez dan yang lain ikut campur. Lanjut ke nomor 13, Nettie masuk dan langsung ribut sama Maxine karena emang mereka lagi bersiteru. Becky akhirnya eliminasi Maxine, terus dia nyoba buat damai sama Nettie. Malah Becky keeliminasi. Terus, Liv Morgan masuk di nomor 14 dan langsung ngegas nyerang semua orang, termasuk Kiana sama Nettie, sebelum akhirnya ring makin penuh lagi. Karena Les Legend masuk di nomor 15 dan pakai badannya yang gede buat ngedominasi ring, Jordynne Grace nyoba buat eliminasi Les, tapi malah dia yang dilempar keluar. Jordynne Grace pun tereliminasi. Terus di nomor 16 ada Zelina Vega yang sempat dapat momentum, tapi langsung dipatahin sama kekuatan Les Legend. Pas nomor 17, Raquel Rodriguez masuk dan gabung sama Liv Morgan plus Roxanne Perez. Mereka kerjasama di dalam ring. Di sini akhirnya Kiana James keeliminasi pas lagi rame-rame dan Judgment Day benar-benar pegang kendali. Chelsea Green masuk di nomor 18 bareng Alba Fire. Chelsea nyoba sok asik mau gabung sama Judgment Day tapi ditolak mentah-mentah. Alba Fire yang sebenarnya nggak ikut tanding malah ikut campur, ujung-ujungnya dia dihajar sama Raquel. Chelsea sendiri hampir aja keluar tapi masih bisa selamat. Juara Women's US, Julia, masuk di nomor 19 dan langsung beringas nyerang semuanya. Dia nyoba eliminasi Chelsea tapi Chelsea masih selamat berkat bantuan Alba Fire dari luar. Terus Io Sky masuk di nomor 20 dengan serangan cepetnya dan sempat bikin anak-anak Judgment Day kewalahan.
Di nomor 21 ada Asuka yang langsung berhadapan sama Io Sky dan Giulia, tapi ada salah paham. Asuka malah nggak sengaja mukul Giulia. Setelah itu Asuka langsung ngamuk dan nguasain ring. Terus Rhea Ripley masuk di nomor 22 dan langsung ngebantai member Judgment Day. Rhea eliminasi Zelina Vega sama Chelsea Green, terus dia counter Roxanne Perez dan lempar dia pakai Razor's Edge keluar ring. Bayley masuk di nomor 23 dan ngincar beberapa orang termasuk Sol Ruka. Sementara itu Charlotte Flair masih bertahan loh walaupun dia masuk dari nomor 1. Terus juara NXT Jessie Jane masuk di nomor 24 dan bagi-bagi serangan. Di momen ini Nettie akhirnya tereliminasi setelah kena Oblivion dari Liv Morgan. Nikki Bella masuk di nomor 25 dan langsung adu pukul sama yang lain, tapi Liv Morgan sempat jatuhin dia pakai Codebreaker. Terus di nomor 26 ada Lyra Valkyria yang akhirnya berhasil eliminasi sang juara Women's US, Giulia pakai Flying Forearm. Kelani Jordan masuk di nomor 27 dan sempat pamer gerakan High Impact sebelum akhirnya dia kewalahan sendiri. Terus Kairi Sane masuk di nomor 28 dan sempat kerjasama bareng Asuka, tapi apes. Salah komunikasi bikin Kairi nggak sengaja eliminasi Asuka. Terus Io Sky malah eliminasi Kairi juga sekalian. Tiba-tiba Brie Bella masuk di nomor 29 dan reuni bareng Nikki. The Bella Twins sempat kerja sama kompak banget. Terakhir, Tiffany Stratton masuk di nomor 30 dan langsung bikin heboh. Dia sempat face off juga sama Charlotte Flair. The Bella Twins sempat eliminasi Bayley sama Lyra Valkyria, tapi yang gak lama, mereka akhirnya dilempar keluar sama Les Legend. Setelah bertahan hampir 1 jam, Charlotte Flair akhirnya keeliminasi juga. Sisa pemain yang ada terus berantem sampai Io Sky keeliminasi pas lagi gantung di apron. Les Legend dieliminasi sama Rhea Ripley, tapi Rhea langsung didepak sama Raquel Rodriguez. Nggak lama, Raquel malah dieliminasi sama Liv Morgan. Jadilah tersisa 3 orang terakhir. Liv Morgan, Sol Ruka sama Tiffany Stratton. Mereka bertiga saling hajar dan hampir aja keeliminasi barengan pas lagi di apron. Tiffany akhirnya berhasil jatuhin Sol Ruka ke lantai, tapi pas dia balik badan, Liv Morgan langsung nyamber pakai Oblivion untuk memenangkan pertandingan. Liv Morgan resmi menangin Women's Royal Rumble 2026 dan menuju ke WrestleMania. Royal Rumble cewek kali ini kerasa banget alurnya dibuat berlapis-lapis dan itu keren sih menurutku. Liv Morgan menang itu langkah yang berani tapi tepat banget. Ini kayak hadiah buat kegigihan dia selama ini daripada sekedar ngandelin nama besar doang. Dan pas banget sama perkembangan karakternya. Intinya, match cewek tadi ini bukan cuma soal kejutan siapa yang muncul, tapi lebih ke arah nata ulang hierarki divisi wanita. Dan itu langkah pintar buat nyambut musim WrestleMania. Lanjut ke match berikutnya, ada duel panas antara The Ring General Gunther lawan AJ Styles. Ini bukan sekedar match biasa karena taruhannya itu karirnya AJ Styles. Kalau dia kalah, dia wajib pensiun. Match dimulai dengan tempo yang hati-hati banget. Pas tensinya makin naik, kedua superstar ini saling adu counter buat ngeluarin jurus pamungkas masing-masing. AJ sempat kasih powerbomb, springboard 450 splash, sampai akhirnya sukses ngeeksekusi Styles Clash. Tapi Gunther masih bisa kick out. Gunther habis itu malah main licik. Dia ngasih low blow pas wasit lagi nggak ngeliat dan langsung ngajar pakai powerbomb. Tapi ternyata itu pun belum cukup buat ngalahin AJ. Gunther makin beringas, dia terus-terusan ngasih chop dan pukulan tanpa ampun sampai wasit berkali-kali ngecek kondisi AJ. AJ sempat bangkit lagi, dia nyoba phenomenal forearm sekali lagi, tapi sayang, Gunther bisa nge-counter dan langsung uji AJ pakai sleeper hold, ditambah body scissor. AJ udah berusaha sekuat tenaga buat lepas, tapi dia malah ditarik menjauh dari tali ring sampai akhirnya pingsan. Wasit pun terpaksa berhentiin matchnya, sedih banget. Karir AJ Styles di WWE resmi berakhir di sini. Pas Gunther pergi, AJ mulai sadar lagi di tengah ring. Penonton satu arena langsung kasih standing ovation dan teriak-teriak buat ngeapresiasi dia. AJ sempat lepas sarung tangannya, diem bentar, tapi terus dia pakai lagi sarung tangannya dan berpose ke seluruh arah penonton. Sempat mau keluar arena, AJ balik lagi buat pose terakhir kalinya di atas turnbuckle sebelum benar-benar pergi. Jujur, match ini tuh bikin gak nyaman, tapi dalam artian yang positif. Gunther gak cuma ngalahin AJ Styles, dia benar-benar nahan dan ngapus AJ dari WWE. Emang gitu harusnya cara seorang ring general nyudahin karir sang legenda,
Sikap AJ yang gak mau nyerah bikin kekalahan ini malah kerasa berkelas. Dan standing ovation habis pertandingan tadi bikin momen ini beneran jadi bab terakhir yang tulus. Gunther sekarang udah naik level lagi, dia sekarang jadi orang yang bisa nyudahin sebuah era. Kalau AJ beneran pensiun, ya ini adalah perpisahan paling hormat tapi brutal yang bisa dikasih dunia gulat. Langsung kita masuk ke pertandingan Undisputed WWE Championship antara Drew McIntyre melawan Sami Zayn. Dari awal, Drew langsung nunjukin siapa bosnya. Dia fokus banget nyerang bagian punggung bawah Sami. Sami emang sempat ngelawan pakai serangan-serangan cepat, tapi Drew berkali-kali motong momentum itu pakai gerakan power dan backbreaker. Sami benar-benar dibikin gak berkutik dan kelihatan kesakitan banget. Tapi namanya juga Sami Zayn, dia gak gampang nyerah. Sami harus nahan sakitnya waktu kena white nose dan ajaibnya dia masih selamat setelah kena 3 kali future shock DDT berturut-turut. Drew nyoba buat nyelesain match pakai Claymore Kick, tapi Sami masih sempat pegangan tali ring. Sami malah balik nyerang pakai Helluva Kick yang hampir banget dapat pinfall. Pas Sami mau nyerang lagi di luar, Drew malah nge-counter dan nge-powerbomb Sami tembus ke meja komentator. Para kru medis sama petugas langsung ngerubungin ring pas Drew narik Sami balik ke dalam buat lanjut dihajar. Sami sempat ngasih Explorer Suplex ke sudut ring dan lari buat Helluva Kick lagi, tapi Drew udah siap. Cegat Sami pakai Claymore Kick yang telak banget, gak puas sampai di situ. Drew narik Sami berdiri lagi dan ngasih Claymore Kick kedua untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan ini tuh tipikal penantang yang berani lawan juara yang gak tergoyahkan, tapi gak kerasa malesin. Momen-momen Sami hampir menang itu kerasa organik, bukan maksa. Strateginya Drew, terutama pakai jurusnya berkali-kali, nyeritain banget gimana rasa frustasinya berubah jadi kejam. Endingnya telak banget. Nunjukin kalau WWE lagi bikin Drew jadi juara yang gak cuma sekedar bertahan, tapi nyelesain lawannya. Pertanyaan besarnya tuh bakal seberapa parno dan galak Drew setelah ini. Karena McIntyre versi sekarang kayak lagi nantangin siapapun buat lewat di depannya. Calon lawan di WrestleMania-nya mending hati-hati aja deh. Waktunya main event, pertandingan 30-man Royal Rumble. Match dimulai dengan Oba Femi di nomor 1, disusul sama Bron Breakker di nomor 2 yang didampingi Paul Heyman. Tapi belum juga bel bunyi, tiba-tiba ada orang misterius nyerang Breakker habis-habisan di luar ring sampai dia tepar. Pas bel bunyi, Oba Femi nggak pakai lama langsung tendang Breakker ke luar ring. Eliminasi. Paul Heyman protes keras sementara Breakker cuma bisa melongo nggak percaya karirnya di Rumble tahun ini cuma sekejap mata. Masuk di nomor 3 ada Solo Sikoa yang langsung adu pukul sama Oba. Terus di nomor 4 ada si legenda Rey Mysterio yang join dan malah kerja sama bareng Solo buat ngeroyok Oba. Pas nomor 5 Rusev sempat ngamuk di ring tapi Rey Mysterio sukses daratkan 619 ke dia yang akhirnya dimanfaatin Oba buat ngeliminasi Rusev. Gak berhenti di situ, Oba juga ngedempak Solo Sikoa sama Rey Mysterio sekaligus. Lanjut ke nomor 6, Matt Cardona masuk dan sempat gaya-gaya dikit sebelum akhirnya Oba nge-counter dan eliminasi dia juga. Di nomor 7, ada Damian Priest yang lumayan bisa bikin Oba sempoyongan. Terus di nomor 8, ada si lincah Javon Evans yang pakai kecepatannya buat menghindar sambil nyerang Priest dan Oba. Pas nomor 9, Mr. Iguana masuk dan sempat bikin rusuh bentar, tapi langsung diberesin sama Priest pakai Sword of Heaven. Oh iya, Layeska juga ikutan keluar di momen ini. Trick Williams masuk di nomor 10, dia eliminasi Mr. Iguana. Cody Rhodes masuk di nomor 11, langsung ngegas nyerang dan face to face sama Oba. Terus di nomor 12 ada El Grande Americano yang hobi nyundul, disusul sama The Original El Grande Americano di nomor 13. Dua Americano ini sempat ribut sendiri, yang original eliminasi yang KW, tapi ujung-ujungnya dua-duanya langsung ke eliminasi juga. Gak lama, Cody juga nge-eliminasi Trick Williams. Kejutan di nomor 14, Powerhouse Hobbs yang berubah nama jadi Royce Case, debut di WWE dan langsung bikin sensasi dengan nge-eliminasi Damian Priest. Terus di nomor 15 ada Austin Theory, disusul Big Bronson Reed di nomor 16. Mereka kompak banget ngeroyok yang lain dan hampir aja ngedepak Cody Rhodes. Ilya Dragunov masuk di nomor 17 dan langsung beringas nyerang. Cody lagi-lagi hampir aja keluar tapi masih bisa bertahan. Nomor 18 ada La Parka yang sempat pamer aksi bentar sebelum akhirnya dikeroyok. Di nomor 19, Dragon Lee masuk dengan serangan-serangannya yang keren. Terus di nomor 20, Logan Paul masuk dan bikin faksi The Vision makin kuat karena menang jumlah. Mereka bareng-bareng nge-eliminasi Royce Keys, terus lanjut nendang keluar La Parka sama Dragon Lee.
Tapi dominasi mereka diputus sama LA Knight yang masuk di nomor 21. Knight langsung ngebantai member The Vision. Austin Theory sama Bronson Reed langsung dieliminasi berturut-turut sama dia. Sampai sisa dia doang hadap-hadapan sama Logan Paul. Tiba-tiba Brock Lesnar masuk di nomor 22 bareng Paul Heyman. Lesnar langsung ngamuk di ring, bagi-bagi suplex dan eliminasi Ilya Dragunov. Terus dia adu kuat sama Oba Femi pas ring lagi kosong. The Miz masuk di nomor 23 tapi milih buat main aman dulu sampai keadaan makin kacau. Lesnar terus ngeliminasi Rey Fenix yang baru aja masuk di nomor 24 dan akhirnya berhasil eliminasi si monster Oba Femi. Pas nomor 25, Jey Uso masuk dan lewat kerjasama bareng Cody Rhodes plus LA Knight, mereka akhirnya berhasil eliminasi Brock Lesnar. Suasana makin panas pas Roman Reigns masuk di nomor 26. Dia sempat tatap-tatapan sama Jey sebelum akhirnya ambil kendali. Roman eliminasi The Miz dan udah siap banget buat lawan Cody. Terus di nomor 27 ada Jacob Fatu yang langsung ngincar Cody. Roman sama Jey sempat baikan bentar buat ngasih Wandi ke Cody. Tapi ya namanya keluarga bermasalah, tensi di antara mereka muncul lagi. Penta masuk di nomor 28 dan langsung hajar sana sini. LA Knight juga lagi asik nyerang tapi sayang dia malah dieliminasi sama Cody Rhodes. Terus di nomor 29 The Viper Randy Orton masuk. Penonton pecah banget pas dia bagi-bagi RKO sama Power Slam. Logan Paul kena RKO telak, terus Orton eliminasi Penta. Terakhir di nomor 30 ada Gunther yang pede banget habis ngalahin AJ Styles tadi. Gunther langsung eliminasi Javon Evans. Orton sempat kasih RKO ke Gunther. Di sisi lain, Drew McIntyre tiba-tiba ganggu di pinggiring buat eliminasi Cody Rhodes. Terus Roman Reigns beresin sisanya dengan eliminasi Jacob Fatu dan Jey Uso. Sisa deh 4 besar, Roman Reigns, Gunther, Logan Paul, dan Randy Orton. Roman eliminasi Logan pakai Superman Punch, Gunther eliminasi Orton, jadilah tinggal sisa Roman Reigns melawan Gunther. Dua orang ini benar-benar baku hantam. Gunther berkali-kali nyoba ngunci Roman pakai sleeper hold, tapi Roman selalu punya cara buat lepas. Sampai akhirnya Roman dapat celah dan ngeluarin spear-nya yang maut. Roman langsung lempar Gunther keluar ring untuk memenangkan pertandingan. Roman Reigns menjadi pemenang Royal Rumble 2026. Dia resmi jadi pemenang Rumble 2 kali dan dapat tiket emas buat main event di WrestleMania. Pertandingan Royal Rumble cowok ini tadi benar-benar agresif, kacau dan hampir nggak waras. Tapi justru itu yang bikin asik. Roman Reigns menang emang kontroversial, tapi itu disengaja. Ini bukan soal ngasih kejutan, tapi soal gimana dia nancepin kekuasaannya lagi. Gunther kalah di detik terakhir pun nggak bakal bikin dia kelihatan lemah. Malah ini ngebuka jalan buat urusan yang belum kelar di masa depan. Tapi bom aslinya tuh pas Drew gangguin Cody, rivalitas mereka kayak baru aja disiram bensin, makin meledak. Royal Rumble kali ini bukan soal nyari bintang baru, tapi soal mutusin siapa yang bakal megang kendali di musim WrestleMania nanti. Oke, secara keseluruhan Royal Rumble 2026 itu benar-benar acara gulat yang fokus ke cerita dan itu kekuatan terbesarnya. Pace-nya cepet tapi nggak kerasa buru-buru. Hasil Rumble-nya berasa penting dan hampir tiap ending match langsung ngarah jelas ke WrestleMania tanpa harus dijelasin bertele-tele. Momen AJ Styles yang kemungkinan besar pamit ngasih beban emosional ke acaranya, sementara dua pemenang Rumble tadi sukses bikin perdebatan seru. Yang mana emang itu yang kita mau kan? Kekurangannya sih mungkin ada beberapa bagian di tengah match yang kerasa kepenuhan dan agak nggak fokus, terutama di Rumble cowok. Tapi ketutup banget sama bagian akhirnya yang gila. Dewi sebenarnya nggak main aman kok di sini, mereka itu main dengan percaya diri. Tapi menurut kalian gimana Royal Rumble tahun ini? Bagus? Gak bagus? Komen di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini, jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena gue pengen 20.000 subscribers di bulan ini, tolong bantu. Yes boy, see you. Love is a game we play incognito, forbidden fire on Nico, burning for love we can hold, I wish we were impossible. Yeah, we play incognito.